Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Nafisa dari Prodi PBAC semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan media sederhana yang telah saya buat dan sebelumnya telah saya rumuskan di GPBM atau Garis Besar Program Media. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana sih peran dari media yang telah saya buat dalam mengoptimalkan proses serta hasil belajar bahasa Arab siswa, terutama dalam keterampilan kitabah atau menulis. Jadi di sini saya memperoleh bagian atau tema keterampilan yaitu maharah kitabah atau keterampilan menulis. Pada kesempatan kali ini saya memilih sasaran pembelajaran yaitu siswa kelas 8 MTS semester 1. Mengacu pada keterampilan yang ingin dicapai, maka di sini saya telah merumuskan satu tujuan pembelajaran khusus, yang mana tujuan ini nantinya akan menjadi salah satu acuan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah siswa diharapkan mampu membuat dan menulis minimal 3 kalimat dari 5 mufradat yang telah disediakan sesuai topik yang akan dibahas yaitu yaumiyatina fil bait atau aktivitas sehari-hari di rumah dengan ketentuan menggunakan kaidah yang telah dipelajari yaitu tarkib jumlah fi'liyah dengan benar. Sebelum saya menjelaskan terkait media yang telah saya buat, terlebih dahulu akan saya jelaskan terkait analisis kebutuhan serta karakteristik siswa yang akan saya ajar. Siswa kelas 8 MTS semester 1 memiliki usia mayoritas rata-rata 12 hingga 14 tahun. Usia ini merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju remaja. Pada masa ini mereka masih memiliki karakteristik anak-anak. Namun mereka juga sudah mulai menunjukkan karakteristik seorang remaja. Secara umum dapat saya simpulkan bahwa pada usia ini mereka masih cenderung suka untuk bermain. Maka dari itu di sini saya menggunakan metode learning with playing atau pembelajaran sembari bermain guna meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab, khususnya memudahkan pemahamannya terkait materi yang akan diajarkan sehingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan di awal dapat tercapai. Untuk mendukung metode yang saya gunakan, maka di sini saya memilih beberapa media yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan materi, di sini saya menggunakan media orang mencakup siswa dan guru. Kemudian papan tulis digunakan untuk menuliskan beberapa materi mencakup mufrodat atau kalimat-kalimat pendukung terkait tema yang tengah dibahas. Dan kertas bergambar. Penyajian materi yang lebih konkret dengan bantuan kertas bergambar yang memuat warna lebih menarik dalam pemahaman siswa daripada penyajian materi dengan hanya teks semata. Kemudian yang kedua, untuk media tes, di sini saya menggunakan media kertas putih dan kertas origami atau kertas berwarna. Kertas putih digunakan untuk menuliskan tugas siswa. Dan untuk kertas origami ini nantinya akan dilipat menyerupai amplop surat. Yang kemudian siswa akan melakukan semacam permainan surat-suratan atau oper-operan yang akan dibimbing oleh guru. Lalu saya juga menggunakan media alat tulis serta pensil warna yang digunakan untuk menghias kertas origami serta kertas putih yang berisikan tugas siswa. Dengan penggunaan berbagai media sebagaimana yang telah saya sebutkan, diharapkan mampu membangkitkan motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab, serta membentuk pemahaman konkret siswa akan materi yang tengah diajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pembelajaran bahasa Arab untuk MTS kelas 8 semester 1 memiliki 3 pokok bahasan atau tema, yaitu jam, aktivitas di sekolah, dan aktivitas di rumah.
Dengan jumlah pertemuan per semester kira-kira 16 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS, maka di sini saya ibaratkan per pokok bahasan masing-masing mendapatkan 5 kali pertemuan. Di sini saya mengambil pokok bahasan atau tema yang ketiga yaitu Yaumiyatina fil bait atau kegiatan sehari-hari di rumah. Dan untuk tugas kali ini saya mengambil contoh pembelajaran terkait tema tadi pada pertemuan yang ketiga. Yang mana pada pertemuan ini siswa dan guru akan membahas bersama-sama terkait teks sederhana dengan tema Yaumiyatina fil bait yang terdapat pada LKS Fikrah kelas 8 semester 1. Sebagai berikut. LKS ini menjadi salah satu buku acuan dalam pembelajaran. Pada awal pembelajaran, siswa diwajibkan untuk menyediakan kamus Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Terserah mau karangan siapa saja. Seperti ini. Kamus ini nantinya akan digunakan sebagai preferensi mufrodat bagi siswa dan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Siswa diwajibkan pula untuk menyediakan satu buku kecil yang nantinya akan digunakan untuk menulis setiap mufrodat baru yang didapat siswa, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah kamus jaib. Sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, siswa akan mendapat pengantar berupa pengenalan beberapa mufrodat terkait tema. Dan agar siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih konkret terkait mufrodat tersebut, maka siswa bersama guru juga akan membahas salah satu hiwar atau percakapan terkait tema yang telah tersedia di buku LKS Fikrah. Sebagai tugas atau pekerjaan rumah, pada pertemuan yang pertama, siswa kemudian diwajibkan menuliskan mufrodat yang baru ia pelajari terkait tema di buku kecil atau kamus jaibnya masing-masing. Kemudian menghafalkan dan menyetorkan hafalannya terkait mufrodat tersebut kepada guru pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan pertama terkait tema Yaumiyatina fil bait, siswa paling tidak minimal telah menguasai 6 mufrodat terkait tema. Pada pertemuan kedua, siswa akan diminta untuk menyetorkan hafalannya kepada guru. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan materi berikutnya, yaitu membahas terkait kaidah bahasa Arab tarkib jumlah fi'liyah. Di sini guru akan menerangkan terkait definisi, terdiri dari apa saja tarkib tersebut, ketentuannya, serta cara penerjemahannya. Guru akan memberikan beberapa contoh tarkib jumlah fi'liyah dengan menyesuaikan tema yang tengah dibahas, yaitu Yaumiyatina fil bait atau aktivitas sehari-hari di rumah. Sebagai bentuk pemahaman siswa, maka siswa selanjutnya akan diberi tugas untuk mengerjakan salah satu latihan di buku LKS Fikrah, yaitu latihan mengidentifikasi serta menerjemah kalimat, mana fi'il, yang mana fa'il, serta mana maf'ul bihnya, lalu kemudian diterjemahkan. Dari kedua pertemuan ini, minimal siswa akan mendapatkan pengalaman atau bekal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguasaan minimal 6 mufrodat terkait tema. Yang kedua, penguasaan terkait tarkib jumlah fi'liyah serta beberapa contoh kalimatnya terkait tema yang tengah dibahas. Bekal ini nantinya akan memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran selanjutnya, yaitu sebagaimana yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada pertemuan ketiga, di menit-menit awal, guru akan merefresh ingatan atau memori siswa terkait mufrodat yang telah mereka kuasai, dan juga terkait jumlah fi'liyah. Guru akan mengadakan semacam kuis singkat. Jadi misal guru menyebutkan satu kosakata dalam bahasa Indonesia, lalu siswa disuruh untuk menebak apa istilah dalam bahasa Arab dari kosakata yang telah disebutkan.
Lalu terkait tarkib jumlah fi'liyah, guru akan bertanya, misal, teman-teman, ini jumlah fi'liyah terdiri dari apa saja? Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'ilnya itu terdiri dari isim apa saja? Isim dohir dan isim domir. Tiap jawaban yang keluar dari alat ucap siswa, baik itu benar ataupun salah, akan selalu mendapatkan feedback atau umpan balik dari guru. Terlebih bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar, tentu dia akan mendapat privilege atau keuntungan tersendiri dari guru, entah itu penambahan nilai atau hadiah atau yang lainnya. Gunanya untuk apa? Hal ini guna meningkatkan rasa kompetitif di antara siswa serta memotivasinya dalam belajar bahasa Arab. Setelah kuis singkat selama 7 hingga 8 menit awal, maka selanjutnya guru dan siswa akan bersama-sama membahas terkait sebuah teks yang telah tersedia di LKS Fikroh. Berikut teksnya. Karena hanya berfokus pada peningkatan dan pengembangan keterampilan menulis siswa, maka keseluruhan teks hanya akan dibacakan oleh guru guna mempersingkat waktu pembelajaran. Untuk rules-nya atau aturannya, di sini guru akan membacakan satu persatu dari kalimat yang ada di teks, kemudian bersama dengan siswa akan mengidentifikasi tarkib kalimat tersebut, serta menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Guru akan memberikan semacam pemilihan bantuan kepada siswa sebanyak 5 kali bantuan terkait penerjemahan dari kalimat yang tengah dibacakan. Kenapa hanya 5 bantuan? Karena beberapa kosakata yang terdapat di teks tersebut telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bantuannya terdiri dari 2 pilihan, yang pertama yaitu tebak gambar, dan yang kedua yaitu tebak gaya. Sebagai contoh, guru akan membacakan satu kalimat. Wa yaqra'ul Qur'anal Karim. Kemudian, guru akan menyuruh atau menunjuk salah satu siswa untuk menuliskan kalimat tersebut di papan tulis. Ukhti Lisa, Assalamualaikum. Bisa minta tolong dituliskan ke depan kalimat yang ibu baca tadi. Kemudian siswa akan maju dan menuliskannya di papan tulis. Sebelum siswa dipersilakan duduk, guru akan menanyakan terlebih dahulu tentang tarkibnya kepada siswa yang menulis tadi. Ukhti, ini tarkib jumlah fi'liyah apa tidak? Ukhti jawab, Ukhti Lisa jawab. Iya bu, ini tarkib jumlah fi'liyah. Oh ya, fi'ilnya mana? Ada fa'ilnya? Ada maf'ul B-nya enggak? Si ibu bertanya. Ukhti Lisa jawab, ini yaqra'u jadi fi'ilnya bu. Lalu fa'ilnya itu Al-Quran. Lalu Al-Karim jadi maf'ul B. Lalu guru bertanya ke teman-teman yang lain. Teman-teman, sahih amla ini jawabannya Ukhti Lisa. Teman-teman yang lain jawab, khata bu, khata bu, khata. Khata ya teman-teman. Ada yang bisa maju membenarkan, tolong? Dari kejauhan ada yang bilang, saya bu, saya. Oke Uti Jenny coba maju. Bisa tolong dibenarkan? Uti Jenny jawab, kalau salah nggak apa-apa bu. Ibu jawab, nggak apa-apa, maju aja dulu, coba dibenarkan. Coba menurut Uti Jenny ini tarkibnya bagaimana? Ini uraiannya yang fi'il yang mana? Yang fa'il yang mana? Ada maf'ul B-nya apa enggak? Lalu Uti Jenny maju, Uti Jenny menjelaskan. Yaqra'u ini jadi fi'il sama fa'il bu. Fa'ilnya domer, isim domer. Domer huwa bu. Lalu Al-Quran Al-Karim ini menjadi maf'ul bi. Lalu ibu bertanya ke teman-teman yang lain.
Teman-teman, sahih amla? Jawabannya Ukhti Jenny. Teman-teman menjawab, sahih bu, sahih jiddan. Sahih ya teman-teman jawabannya. Assalamualaikum, Syukron Uti Jenny atas pembenarannya. Syukron juga untuk Uti Risa. Silakan duduk. Jadi sahih ya teman-teman. Yaqra'u ini menjadi fi'il sekaligus fa'il. Fa'ilnya berupa isim domir, domir huwa, dan Al-Quran Al-Karim menjadi maf'ul bih. Lalu guru bertanya kepada siswa, pada teman-teman yang lain. Teman-teman, ini kalau yaqra'u ibu ganti jadi aqra'u, bisa apa enggak? Jawab, bisa bu. Bisa, jadinya apa ini nanti domirnya? Ana bu. Oke, sohi. Kalau nahnu, jadinya naqra'u bu. Kalau hiya, jadinya taqra'u bu. Sahih. Setelah pengidentifikasian atau penguraian tarkib, maka setelah itu guru akan menanyakan kepada siswa terkait terjemahan dari kalimat tersebut. Sampai sini paham ya? Paham bu, paham. Oke, kita lanjut ke penerjemahannya, kita lanjut ke tarjamahnya. Teman-teman ada yang tahu artinya enggak? Tadi kan yaqra'u sudah. Yaqra'u adalah fi'il dan fa'il. Kemudian Al-Quran Al-Karim maf'ul bih. Dari samping ada yang jawab. Pokoknya yang kalimat terakhir itu artinya Quran Karim, Bu. Ibu jawab. Naam, sahih. Yaqra'u ada yang tahu. Yaqra'u ini kan fi'il dan fa'il. Yaqra'u ini artinya apa teman-teman? Fi'il. Fa'ilnya tadi huwa. Huwa artinya dia bu. Oke, dia. Jadinya qara'a artinya apa qara'a? Belum ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Teman-teman mau menggunakan privilege-nya? Mau menggunakan bantuannya? Mau bu? Ya mau bu, mau. Ya udah. Mau tebak gambar apa tebak gaya? Gambar bu, gaya bu. Gambar bu, gambar, gaya. Oke, kita tebak gaya dulu ya. Ahi Canyol, assalamualaikum. Bisa tolong maju ke depan sebentar? Ahi Canyol jawab. Bisa bu, siap. Udah tahu belum hi artinya? Yaqra'u artinya udah tahu? Ahi jawab. Belum bu, belum tahu. Ya udah ini ibu kasih tahu ini. Ini sebentar. Ini artinya hi. Udah paham? Silahkan diperagakan ke teman-teman coba. Ahi Canyol memperagakan seperti ini kira-kira. Teman-teman ada yang jawab. Mengangguk-ngangguk bu, mengangguk-ngangguk gitu. Ibu jawab, jauh, ndak jauh. Lalu dilanjutkan lagi. Teman-teman jawab, melihat bu, melihat. Jauh, ndak jauh. Ayo lagi apa? Ada yang nyeluk di belakang. Membaca bu, membaca. Sahih. Tadi merupakan ilustrasi jika teman-teman atau siswa memilih media peraga atau dalam istilah lain, tebak gaya sebagai sarana dalam membantu mereka untuk memahami kosakata dalam sebuah kalimat. Berikut merupakan ilustrasi jika siswa memilih media grafis atau tebak gambar. Di sini saya memiliki beberapa gambar terkait kosakata dalam teks seperti ini. Guru akan menunjukkan salah satu gambar guna memahamkan siswa atau membuat pemahaman konkret siswa akan kosakata yang ia tidak mengerti. Jadi semisal kalimat tadi, Yaqra'ul Quran Al-Karim, guru mengajukan pilihan pada siswa. Teman-teman mau tebak gambar apa tebak gaya? Teman-teman menjawab, tebak gambar aja bu, tebak gambar yang gampang.
Oke, tebak gambar ya. Guru akan menunjukkan salah satu gambar yang telah ia genggam di tangannya. Ini teman-teman, apa ayo apa? Yang lain menjawab, teman-teman serempak menjawab. Membaca, Bu. Sahih. Mudah ya ternyata. Di sini saya mencetak gambarnya ini agak kecil, dikarenakan mungkin ini hanya video simulasi pembelajaran. Mungkin nanti jika di pembelajaran asli, guru dapat mencetaknya menjadi di kertas yang lebih besar, yang lebih dapat dilihat siswa kebanyakan. Atau juga jika guru mau mencetaknya yang kecil seperti ini, guru dapat menggunakan media pendukung lain. Di sini saya punya ini, alat ini, semacam kaca pembesar, jadi gunanya untuk memperbesar gambar. Seperti ini contohnya. Jadi lumayan besar, lumayan bisa terlihat. Tapi kalau saya sarankan lebih lebih mending jika guru untuk mencetaknya di kertas yang lebih besar. Penggunaan kedua media ini yaitu media peraga dan media grafis juga akan diimbangi dengan penjelasan dari guru, serta pelibatan siswa secara aktif dalam diskusi terkait teks bacaan baik terkait arti atau terjemahan maupun tarkib jumlah fi'liyahnya. Penggunaan kedua media ini juga dapat digunakan secara bergantian agar siswa tidak bosan. Jadi seperti tadi, siswa dapat memilih mau media grafis, mau tebak gambar, atau media peraga atau tebak gaya. Dengan penggunaan kedua media ini pula, akan turut menjadikan pembelajaran lebih aktif, terlebih dengan pelibatan langsung oleh siswa. Jadi siswa tidak hanya sebagai subjek pembelajaran yang bisa disuruh-suruh harus mengerjakan ini, harus menerjemahkan ini, menghafal ini. Tapi di sini siswa juga akan dianggap, akan dieksplor. Siswa akan dianggap sebagai objek dalam pembelajaran. Dia dapat mengarahkan, dia dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran hingga pada pertemuan yang ketiga, sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, maka pada akhir pembelajaran siswa akan diberikan tugas atau pekerjaan rumah untuk membuat dan menulis minimal 3 kalimat dari 5 mufradat yang telah ditentukan. Tentunya yang telah mereka tulis di buku atau kamus jahit mereka masing-masing, dengan ketentuan sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari, yaitu tarkib jumlah fi'liyah. Siswa dibebaskan untuk memilih apakah ingin fi'il dan fa'il saja, atau fi'il dan fa'il juga dengan maf'ul bih. Terserah siswa. Hal ini guna meningkatkan motivasi siswa dalam menulis tugasnya, serta agar siswa tidak menganggap bahwa tugasnya ini adalah beban. Jadi sebisa mungkin pelibatan siswa harus dilakukan, meskipun minimal. Untuk aturan atau rules tugas siswa, siswa akan diminta untuk menulis tugasnya di kertas putih biasa, lalu menghias tulisannya tersebut sedemikian rupa dengan berbagai media pendukung seperti alat tulis dan pensil warna. Kemudian, siswa diwajibkan pula untuk menaruh hasil tugasnya atau hasil tulisannya ke dalam kertas origami yang telah dibentuk menyerupai amplop surat, sebagai berikut. Amplop ini juga nantinya akan atau harus dihias oleh siswa sesuai dengan icon yang ia sukai, seperti halnya seperti ini. Lalu seperti ini. Jadi seperti ini contoh tugas siswa. Kemudian ia harus melipatnya dan memasukkannya ke dalam amplop atau kertas origami yang telah dibentuk sebagaimana amplop. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Siswa akan melakukan permainan oper sambil nyanyi dalam mengoreksi tugasnya masing-masing. Jadi siswa akan mengoperkan tugasnya kepada siswa di sebelahnya dengan menyanyikan sebuah lagu. Jika lagu itu berakhir atau habis, maka tugas siswa yang terletak di meja masing-masing siswa adalah tugas yang harus ia koreksi. Pengoreksian meliputi menerjemah, mengoreksi terkait tarkib yang dipakai oleh temannya, dan menilai tugas temannya. Yang kemudian setelah pengkoreksian oleh temannya masing-masing, maka selanjutnya akan dikumpulkan kembali untuk dikoreksi oleh guru. Penggunaan media evaluasi berupa kertas origami atau kertas berwarna, serta pensil warna dan alat tulis diharapkan mampu menarik perhatian siswa serta meningkatkan motivasinya dalam menulis tulisan Arab. Hal ini juga guna melatih sikap kreatif siswa baik dalam menulis kalimat berbahasa Arab sesuai tema maupun dalam menghias tulisannya di kertas origami. Kegiatan penilaian dilakukan oleh siswa terlebih dahulu guna mengetahui lebih dalam, lebih jauh lagi terkait pemahaman siswa tentang pokok bahasan atau tema pada khususnya dan sebagai alat untuk memunculkan sikap adil serta objektif siswa dalam menilai serta mengoreksi tugas temannya. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, siswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan terkait tema maupun kaidah bahasa Arab yang telah diajarkan, namun lebih luas, siswa dapat meningkatkan keterampilan menulisnya atau maharah kitabah, serta memperoleh sikap baik yaitu adil, kreatif, kompetitif, serta objektif. Sehingga pembelajaran akan memiliki makna bagi kehidupan siswa selanjutnya, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan mudah. 나도 모르겠어 언제부터인지 내가 널 좋아하게 된 걸까 나조차 기억이 안 나 어느새 좋아하던데 baby 처음엔 겁이 나서 Sekian presentasi media sederhana dari saya Aufa Nafisah. Hakadha minni. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.